Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Saya Sania Salsabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Toyota Motor Company sebagai sebuah perusahaan transnasional dari sisi sejarah, riwayat, bidang usaha, hingga nilai valuasi. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang ini didirikan pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Kenneth Hendrickson dalam The Encyclopedia of the Industrial Revolution menceritakan masa-masa awal berdirinya produsen mobil Toyota. Rencana Kiichiro Toyoda yang bakal memproduksi kendaraan dalam negeri ternyata langsung mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Maka pada 1929 ia pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif. Berkali-kali ia keluar masuk pabrik di Detroit dan mempelajari tiap sudut mobil-mobil Chevrolet maupun Ford sebelum membuat sendiri mobil yang telah lama ia idamkan. Sepulangnya dari mancanegara, sebuah mobil bernama model A1 akhirnya tercipta pada 1935. Menariknya, mobil ini bisa bertukar komponen dengan sedan-sedan Amerika yang pada saat itu memang mendominasi ruas-ruas jalanan Jepang. Tak lama berselang, Kiichiro Toyoda pun mulai mendirikan Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan Toyota Automatic Loom Works. Nama Toyota sengaja dipilih karena dianggap mempunyai keberuntungan lebih baik dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang. Selama Perang Dunia II, Toyota dilibatkan dalam memproduksi kendaraan militer yang lahir dari pabrik di Pulau Honshu. Truk-truk tahan banting ini bahkan menjadi cikal bakal Toyota Land Cruiser yang sukses terjual di AS dan seluruh dunia di kemudian hari. Setelah kematian Kiichiro Toyoda pada tahun 1952, perusahaan makin gencar memproduksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara di dunia. Laman Britannica mencatat, pada 1966 Toyota mulai mengakuisisi perusahaan bus dan truk besar Hino, Nippon Denso, juga Daihatsu Motor Company. Hingga tahun 1970-an, Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Bahkan selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi produsen mobil terbesar di Jepang dan terus berkembang di pasar AS. Toyota pun dikenal sebagai merek kendaraan berbiaya rendah, hemat bahan bakar, serta andal, seperti yang ditunjukkan pada Corolla, sedan paling laris di dunia. Kini, Toyota pun muncul sebagai produsen mobil yang memiliki fasilitas produksi di banyak negara, mulai dari Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Filipina, hingga Indonesia. Mobil pertama yang diproduksi di Indonesia bukanlah mobil asal Jepang, melainkan dari Amerika Serikat. Produsen pertama yang membuat mobil di tanah air adalah General Motors atau GM yang mendirikan pabrik di Tanjung Priok pada tahun 1920. Menurut wartawan otomotif Indonesia, James Luhu 5 dalam sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, pabrik tersebut ketika itu masih terbatas untuk merakit beberapa komponen menjadi mobil utuh. Pada 1938, pabrik diperluas dan menjadi pemasok utama mobil-mobil di Amerika sebelum dikirim ke kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, dan yang lainnya. Sayang, Perang Dunia Pertama dan Kedua berdampak pada berhentinya aktivitas pabrik di sebelah utara Jakarta itu. Situasi awal masa kemerdekaan Indonesia yang tak menentu turut membuat kegiatan pabrik tersendat. Terlebih, keinginan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia membuat situasi semakin rumit. Akhirnya, setelah konferensi meja bundar, ditandatanganilah pada 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia tanpa syarat. Situasi ekonomi berangsur membaik, namun perkembangan industri otomotif masih terganggu, terutama setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda termasuk GM di dalamnya.
Pabrik tersebut lantas diakuisisi pemerintah dan hidup kembali sekitar tahun 1970-an ketika diambil alih Astra untuk merakit truk-truk Chevrolet. Tak lama berselang, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk mendirikan agen tunggal pemegang merek atau ATPM sebelum memasarkan mobil di Indonesia. Aturan langsung disambut Astra dengan mendirikan PT Toyota Astra Motor atau TAM sebagai ATPM Toyota di Indonesia. Pabrik tersebut kemudian berganti nama menjadi Gaya Motor atau GM dan sejak itu mulai memproduksi mobil-mobil lansiran pabrikan berlogo T. Meski begitu, kehadiran Toyota di Indonesia sebetulnya sudah mulai sebelum masa 1970-an. Pada tahun 1961, James Luhu 5 mencatat sebanyak 100 unit Jeep Toyota beratap kanvas alias Land Cruiser FJ Series dibeli oleh Kementerian Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk disebar ke daerah-daerah. Kehadiran Land Cruiser pada generasi awal Toyota di Indonesia tak sendirian. Waktu itu datang juga beberapa unit Toyota Tiara yang diimpor oleh Mendiang Ahabudi, pendiri Nesmoco Group. Mobil-mobil yang hadir ini barangkali jadi gelombang pertama masuknya mobil Jepang ke Indonesia yang kemudian diikuti juga oleh merek-merek lainnya. Toyota Motor Corporation atau TMC merealisasikan investasi manufaktur di Indonesia yang berfokus pada wilayah Kabupaten Karawang sebesar 3,3 triliun rupiah, 25% dari total komitmen penanaman modal. Perusahaan Toyota memang memiliki pengaruh besar dalam hubungan Indonesia dengan Jepang, sehingga menimbulkan banyak dampak positif. Jepang memang menaruh investasi potensial bagi Indonesia. Selama kuartal pertama hingga ketiga pada tahun 2014, investasi Jepang di Indonesia tercatat sebesar 2,4 miliar US dollar. Angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi kedua setelah Singapura yang telah menanamkan modal di Indonesia sebesar 4,89 miliar US dollar pada periode yang sama. Indonesia dengan regulasi pemerintahannya menempatkan Jepang sebagai pihak yang potensial untuk diajak berhubungan baik melalui konsep diplomatik negara ataupun konsep perusahaan multinasional sebagai aktor internasional. Memang tidak dapat dipungkiri, Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki dampak melalui sektor diplomatik, ekonomi, pengembangan teknologi, bursa tenaga kerja, sampai pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Jepang juga memiliki pengaruh di sektor perekonomian Indonesia melalui perusahaan mereka, salah satunya adalah Toyota. Toyota memiliki ancaman pada kompetensi global, karena pada industri otomotif banyak produsen mobil yang bersaing dengan Toyota. Toyota perlu berinovasi untuk mempertahankan kelebihan mobilnya untuk tetap bersaing dengan produsen mobil lain yang menawarkan barang yang serupa. Peraturan yang dimiliki berbeda antara satu negara dengan negara lainnya juga merupakan ancaman bagi Toyota, terutama jika tidak memenuhi standar emisi oleh pemerintah di suatu negara. Toyota memiliki strategi yaitu The Toyota Way, dikenal sebagai model strategis yang unik, mencerminkan filosofi perusahaan dengan dua pilar utama, menghargai orang lain dan terus berkembang. Model ini memiliki fondasi 5 unsur, tantangan, kaizen, lihat, rasa hormat, dan kerjasama tim. Di dalam penerapannya, Toyota menggunakan alat lain seperti Kanban dan Cell sebagai bagian dari unsur fondasi kaizen. Strategi Toyota dalam meningkatkan nilai ekonomi perusahaan dimulai dengan restrukturisasi menyeluruh pada perusahaan dan organisasi mereka. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengendalian kualitas melalui proses perampingan line produksi untuk setiap jenis kendaraan. Toyota memiliki rencana ambisius untuk mengurangi biaya tahunan senilai 100 miliar yen pada tahun 2012 dengan menghasilkan versi hybrid dari semua model mobil mereka. Komitmen Toyota terhadap pembangunan berkelanjutan tercermin dalam upaya mereka untuk mengatasi tantangan baru seperti isu pemanasan global dan polusi perkotaan melalui pengembangan teknologi lingkungan yang inovatif untuk kendaraan mereka.
Toyota Prius Hybrid yang dipasarkan dan diproduksi massal pertama di dunia adalah bukti nyata dari dedikasi Toyota dalam menggabungkan kekuatan mesin bensin dengan energi bersih dan efisien pada motor listrik. Pada tahun 2007, lebih dari 1 juta kendaraan hybrida Toyota telah terjual di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa Toyota tidak hanya berkomitmen pada inovasi teknologi, tetapi juga pada berkelanjutan dan keberhasilan ekonomi keseluruhan pada perusahaan. Selain strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi, Toyota juga berfokus pada peningkatan nilai sosial dan reputasi mereka yang tinggi, yang berdampak signifikan pada harga premium kendaraan mereka dan nilai jual mobil bekas. Toyota juga memperlihatkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan berbagai inisiatif, termasuk kemitraan dengan Cina untuk mendirikan Yayasan Dana Bantuan Studi Toyota pada tahun 2006. Yayasan ini bertujuan untuk mendukung mahasiswa berprestasi di Cina yang menghadapi kesulitan finansial dalam mendukung pendidikan mereka. Program ini mencakup bantuan keuangan, pelatihan, kepemimpinan, serta kunjungan ke dealer Toyota dan pabrik, memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa dan masyarakat setempat. Dalam konteks strategi operasional, Toyota menerapkan prinsip New JIT atau Just in Time untuk menyelesaikan masalah TMC atau Toyota Motor Corporation sebagai bagian dari strategi Zero Emission untuk pengembangan mobil hybrida Toyota. Filosofi bisnis Toyota yang dikenal sebagai Toyota Way menekankan pada peningkatan berkelanjutan dengan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan pendekatan ini, Toyota terus berupaya untuk mencapai peningkatan kualitas dan efisiensi dalam produksi mereka dengan fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi di semua aspek aliran produk dan pemasukan hingga pelanggan. Keunggulan Toyota di pasar modal adalah bukti nyata kemampuannya dalam memimpin dan bersaing dengan berbagai perusahaan lainnya, menjadikannya sebagai contoh perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan antara strategi internal dan eksternal dengan sangat baik. Valuasi adalah penilaian nilai suatu aset, seringkali untuk pembelian, penjualan, atau investasi. Jika Toyota Motor Corporation dijual seluruhnya pada Oktober 2025 ini, valuasinya diperkirakan sekitar 263 miliar dolar AS berdasarkan nilai pasar saham atau market capitalization terkini. Namun, angka ini hanya mencerminkan nilai ekuitas atau harga total saham yang beredar. Untuk mengukur nilai keseluruhan perusahaan, termasuk utang dan kas, digunakan Enterprise Value atau EV. Hingga Oktober 2025, EV Toyota Motor tercatat di kisaran 414 miliar dolar AS. Dalam yen Jepang, nilai pasar market cap Toyota sekitar 38,5 triliun yen dan enterprise value-nya mencapai sekitar 61,9 triliun yen. Sebagai konteks, Toyota juga dinilai sebagai merek otomotif paling bernilai di dunia dengan nilai merek mencapai 64,7 miliar dolar AS menurut laporan Brand Finance 2025. Dengan demikian, jika Toyota Motor Corporation dijual sebagai perusahaan transnasional, valuasinya saat ini akan berada di kisaran 400 hingga 415 miliar dolar AS berdasarkan ukuran enterprise value yang memberikan estimasi paling realistis dari keseluruhan nilai ekonomi perusahaan.